akan membacakan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam prosa untuk menyelesaikan tugas pendidikan pengkajian kesusastraan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Abdurrahman MPD. Baiklah, unsur intrinsik adalah elemen yang ada dalam teks sastra itu sendiri. Unsur ini menyusun struktur internal dari suatu karya sastra. Unsur intrinsik meliputi tema, yaitu ide pokok atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya. Kedua, alur, rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita yang terdiri dari orientasi, konflik, klimaks, dan resolusi. Tiga, tokoh dan penubuhan, karakter yang terlibat dalam cerita dan cara penulis menggambarkan sifat serta peran mereka dalam cerita. Keempat, peran tokoh utama, jadinya karakter sentral yang menjadi fokus utama dalam suatu cerita. 5. Tokoh pendukung, karakter yang mendukung perkembangan cerita. 6. Latar atau setting, jadinya tempat, waktu, suasana di mana cerita itu berlangsung. Latar membantu memberikan konteks dan mendukung tema serta alur cerita. Latar tempat, lokasi fisik di mana peristiwa itu terjadi. Latar waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar suasana, nuansa atau atmosfer yang dirasakan dalam cerita. 7. Sudut pandang, perspektif dari mana cerita disampaikan. Hal ini bisa berupa sudut pandang orang pertama, orang ketiga, atau serba tahu. Gaya bahasa, cara penulis menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita, termasuk menggunakan kata, kalimat, dialog, figuratif, seperti metafora dan simile. 8. Amanat, yaitu pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis melalui ceritanya. 9. Konflik, masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh utama dan menjadi pendorong alur cerita. Konflik bisa bersifat internal dari dalam diri tokoh atau eksternal melalui tokoh lain atau lingkungan. Kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah faktor-faktor yang berada di luar teks sastra tetapi mempengaruhi penciptaan dan pemahaman karya sastra tersebut. Unsur-unsur ini meliputi 1. Latar belakang sosial, yaitu kondisi sosial pada waktu dan tempat di mana karya sastra tersebut ditulis. Hal ini termasuk seperti aspek-aspek seperti kelas sosial, adat istiadat, dan norma masyarakat. Kedua, latar belakang budaya, pengaruh budaya yang mendasari karya sastra, termasuk tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Ketiga, latar belakang sejarah, yaitu peristiwa-peristiwa sejarah yang mempengaruhi isi dan konteks sebuah karya sastra. Yang keempat, latar belakang pengarang, yaitu pengalaman pribadi, pandangan, dan kehidupan penulis yang dapat mempengaruhi karyanya. Hal ini termasuk latar belakang pendidikan, ideologi, dan lingkungan sosial penulis. Yang terakhir, pengaruh psikologis, kondisi psikologis penulis pada saat menciptakan karya sastra, termasuk motivasi, emosi, dan keadaan mentalnya. Sekian hasil yang saya bacakan dari unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa. Jika ada kesalahan kata dan perilaku, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.